Perkenalkan, nama saya Rona Jildania, seorang pelajar dari SMK Negeri 2 Temanggung dengan jurusan pemasaran. Di sini saya ingin berbagi tentang personal branding saya, apa yang membuat saya berbeda, kelebihan yang saya miliki, dan bagaimana saya membangun branding diri saya sebagai pelajar pemasaran. Personal branding penting untuk menunjukkan siapa diri kita dan nilai-nilai apa yang kita tawarkan kepada dunia. Apa yang membuat diri saya berbeda dari orang lain? Yaitu, sebagai pelajar pemasaran, saya memiliki ketertarikan khusus pada pemasaran digital dan strategi kreatif. Saya selalu tertarik dengan cara-cara inovatif yang bisa menghubungkan merek dengan audiens melalui media sosial. Saya percaya bahwa kreativitas adalah kunci utama untuk menarik perhatian audiens, dan itulah yang membedakan saya dari orang lain. Saya tidak hanya berbicara tentang produk, tapi juga berbagi perjalanan belajar saya di dunia pemasaran. Misalnya, ketika ada tugas untuk membuat kampanye produk, saya selalu mencoba menyisipkan unsur cerita atau elemen visual yang kreatif agar pesan yang saya sampaikan lebih mudah diterima. Selain itu, saya juga peduli pada dampak sosial yang bisa dihasilkan dari pemasaran. Saya ingin agar konten yang saya buat bisa memberikan pesan positif, bukan hanya untuk menjual produk, tetapi juga untuk menginspirasikan audiens. Ini yang saya rasa membuat saya berbeda. Saya ingin sukses dalam bidang pemasaran sambil memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kelebihan pada diri saya adalah ada beberapa kelebihan yang saya miliki yang mendukung saya dalam bidang pemasaran. Yang pertama yaitu kreativitas yang tinggi. Saya selalu berusaha berpikir out of the box dan mencari cara-cara baru yang lebih menarik untuk mengemas sebuah pesanan. Dalam tugas-tugas pemasaran, saya seringkali mencoba mendobrak batasan yang ada untuk menciptakan konten yang unik dan berkesan. Yang kedua, yaitu kemampuan beradaptasi dengan tren digital. Dunia digital berkembang dengan sangat cepat dan saya menyadari pentingnya untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru. Saya secara aktif belajar tentang tren baru di media sosial dan platform digital lainnya, sehingga saya bisa menerapkannya dalam strategi pemasaran yang relevan dan kekinian. Yang ketiga, yaitu keterampilan komunikasi yang baik. Sebagai pelajar pemasaran, saya memahami bahwa komunikasi yang efektif sangat penting dalam menyampaikan pesan kepada audiens. Saya terus mengasah keterampilan ini, baik melalui presentasi di kelas, berinteraksi dengan teman, maupun membagikan konten di media sosial. Yang keempat yaitu empati dan kepedulian sosial. Saya percaya bahwa pemasaran tidak hanya tentang menjual produk, tetapi juga bagaimana kita bisa memberikan dampak positif bagi audiens. Oleh karena itu, yang selalu berusaha membuat konten yang inspiratif dan bermakna bagi masyarakat. Apa yang saya sukai dan saya bagikan ke dunia. Saya sangat menyukai dunia pemasaran digital, khususnya dalam hal media sosial dan pembuatan konten. Saya suka mencari cara-cara kreatif untuk mempromosikan produk dan jasa. Di media sosial, saya berbagi tentang tips pemasaran, tren digital terbaru, serta pengalaman saya sebagai pelajar pemasaran. Selain itu, saya juga suka berbagi pemikiran tentang pengembangan diri, terutama untuk generasi muda. Misalnya, saya sering membagikan tips tentang cara menggunakan keterampilan pemasaran untuk membangun karir atau memperkuat personal branding. Saya percaya keterampilan ini penting di era digital dan bisa mendukung kita dalam
kehidupan sehari-hari. Bagaimana saya menggunakan personal branding ini? Yang pertama, menentukan fokus NICE. Saya memilih fokus pada NICE pemasaran digital yang relevan untuk anak muda. Saya ingin menjadi inspirasi bagi mereka yang tertarik untuk memahami pemasaran di era digital. Dengan memilih NICE yang jelas, saya bisa lebih mudah menarik perhatian audiens yang sesuai. Yang kedua, membangun profil yang menarik. Profil saya mencerminkan perjalanan saya sebagai siswa SMK Negeri 2 Temanggung yang mendalami ilmu pemasaran. Saya menampilkan keterampilan yang saya pelajari dan pengalaman saya dalam dunia digital. Dengan profil yang jelas, audiens dapat memahami siapa saya dan apa keahlian yang saya miliki. Yang ketiga, membuat konten berkualitas dan konsisten. Saya selalu berusaha membuat konten yang edukatif dan menarik, seperti tutorial pemasaran digital, tips branding, dan insight terbaru di dunia pemasaran. Konsistensi dalam membuat konten membantu saya membangun audiens yang loyal dan terus tertarik pada apa yang saya bagikan. Yang keempat, berinteraksi dengan pengikut. Saya selalu berusaha mendengarkan masukan dari pengikut saya dan menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Dengan cara ini, saya bisa membangun komunitas yang saling mendukung dan memberi feedback yang positif. Yang kelima, berkolaborasi dengan influencer sejalan. Saya ingin bekerja sama dengan influencer yang memiliki nilai dan minat yang sama dalam pemasaran dan kreativitas. Kolaborasi ini dapat membantu memperluas jangkauan saya dan memberikan manfaat bagi audiens yang lebih luas. Yang keenam, konsisten dan tahan uji waktu. Saya menyadari bahwa membangun personal branding yang kuat membutuhkan waktu dan kesabaran. Oleh karena itu, saya akan tetap konsisten, terus belajar, dan berbagi ilmu yang bermanfaat bagi banyak orang. Dengan langkah-langkah ini, saya yakin bisa membangun personal branding yang kuat dan memberikan dampak positif bagi banyak orang. Semoga cerita saya ini dapat menginspirasi teman-teman yang lain untuk mulai membangun personal branding sejak dini dan menggunakan keterampilan pemasaran untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan.